Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nurhasana dengan stambuk A121211067 dari kelas B Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membuat tugas profesi kependidikan dan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, tujuan pendidikan. Yang kedua, memaparkan perubahan kurikulum dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, menjelaskan alasan mengapa kurikulum selalu berubah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan merupakan suatu faktor yang amat sangat krusial dalam pendidikan. Sebab tujuan pendidikan ini artinya arah yang hendak dicapai atau yang hendak dituju dalam pendidikan. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 disebutkan tentang tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis. Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu insan yang beriman serta bertakwa terhadap Yang Kuasa Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, mempunyai pengetahuan serta keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, serta berdikari, rasa tanggung jawab kemasyarakatan serta kebangsaan. Sebagai suatu komponen pendidikan, tujuan pendidikan ini menduduki posisi yang sangat penting di antara komponen-komponen pendidikan lainnya. Dapat dikatakan, seluruh komponen dari seluruh kegiatan pendidikan dilakukan semata-mata terarah untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perubahan atau pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Jadi, pengembangan kurikulum di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1947 yang diikuti dengan perubahan atau penyempurnaan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2013. Perubahan dan penyempurnaan kurikulum tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat kurikulum dikembangkan. Kurikulum tahun 1947 menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia. Kemudian kurikulum tahun 1952 berusaha menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada kurikulum 1964 diarahkan pada pembentukan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan jasmani. Selanjutnya, hal ini juga dikembangkan pada kurikulum berikutnya yaitu pada tahun 1968 yang diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta pengembangan fisik yang sehat dan kuat. Selanjutnya, kurikulum 1975 berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif. Sedangkan kurikulum 1984 berorientasi pada tujuan instruksional dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dilanjutkan dengan kurikulum 1994 yang lebih berorientasi pada materi pelajaran tetapi masih menganut pendekatan CBSA. Kemudian tahun 2004 lahir kurikulum KBK yang terjadi perbedaan orientasi dari kurikulum sebelumnya, yaitu yang menitik beratkan pada kemampuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kemudian KTSP yang orientasinya sama dengan KBK tetapi terdapat perbedaan, yaitu sekolah diberi kewenangan penuh menyusun rencana pendidikannya dengan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, mulai dari tujuan, struktur dan muatan kurikulum, kalender pendidikan, hingga pengembangan silabusnya. Yang terakhir ada kurikulum 2013 yang berorientasi pada pengembangan kompetensi bukan saja domain kognitif tetapi aspek afektif,
dan psikomotor perlu dikembangkan secara komprehensif. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang mengapa kurikulum mengalami perubahan. Jadi, alasan mengapa kurikulum selalu mengalami perubahan yaitu agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan semakin masif dan tak terkendali. Karena tentu saja tidak mungkin kita akan mengajar dengan cara yang kuno. Tentu itu tidak akan relevan dan pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Yang kedua alasannya yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman juga. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik, demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Jadi, kesimpulannya, kurikulum ini selalu atau perlu mengalami perubahan karena yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Dan yang keempat, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Seperti yang kita ketahui, kurikulum itu dinamis, bukan statis. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.